Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rawuh ingkang minulya, wabil khusus para asatid, guru-guru ngaji, para alim ulama, para kiai dan para habaib dzurriyyah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mugi-mugi Allah beri panjang umur, sehat afiat fi taatillah wa rasul. Terus mereka selalu membimbing kita semuanya untuk menjadi hamba yang diridhai oleh Allah, diridhai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan berkumpul di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan segenap para masyarakat Dusun Mangli, Karangsari, mugi-mugi Allah berikan manfaat barokahnya daripada pembacaan Maulid Habsyi atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di atas dunia. Kalau Anda duduk bareng majlis bersama, sholawat bersama, membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, sejarah manusia khairu khalqillah yang Anda baca ini manusia yang terbaik di atas bumi bahkan di akhirat. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang Anda baca ini bukan hanya sekedar kiai, bukan sekedar mereka dia adalah ulama, bukan sekedar orang soleh, tapi pemimpinnya orang soleh, pemimpinnya para ulama, pemimpinnya para kiai, kakeknya para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang selalu menyebut banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana aqrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah, dia akan orang yang paling dekat bersama Nabi Muhammad nanti yaumil qiyamah. Di saat itu orang bingung, yauma yafirru mar'un min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Yang punya teman lali ambek koncone padahal akrab ning dunya, yang punya anak lupa dengan anaknya, anak lupa dengan orang tuanya, ibu lupa dengan anaknya, istri lupa sama suaminya karena gentingnya yaumil qiyamah. Di saat itu semuanya bingung. Yang setiap hari sampean bingung, ono sing bantu mungkin. Aku mumet beb teko ning tangga sambat dibantu. Kadang-kadang nggih. Lek sering-sering yo mumet pisan tanggane sampean. Anda hidup di dunia mungkin banyak masalah, datang ke temannya banyak yang bantu. Yaumil qiyamah tidak ada yang bisa membantu illa Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali manusia yang satu ini khairu khalqillah, manusia yang membagi semua kebaikan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Surga milik Allah, neraka milik Allah, kebaikan milik Allah yang bagi Nabi Muhammad. Lek sampai kepingin masuk surga, lewati Nabi Muhammad karena yang memiliki tiketnya yaitu Nabi Muhammad. Kepingin selamat yaumil qiyamah, Anda dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga nanti yaumil qiyamah yang bakal selamat orang yang paling terdekat dengan Nabi Muhammad. Sing akeh sampean sholawat, sing akeh sampean moco sejarah, mengetahui bagaimana biografi kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mugi-mugi nggih Dusun Mangli, Karangsari Allah beri makmur insyaallah dunia saakhirati, berkat sholawat, kerjaan sampean barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, insyaallah rumah tangganya barokah, punya anak soleh solehah insyaallah. Dan mugi-mugi pahalanya kita duduk di sini semuanya kita kirim hadiahnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal insyaallah, sehingga orang tua kita mendapatkan kiriman yang hebat karena sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mugi-mugi bukan hanya sekedar malam ini ada sholawat di daerah sini, bukan hanya malam ini kita membaca sejarah Nabi Muhammad, insya Allah diadakan terus menerus untuk sholawat kepada Nabi Muhammad, sering membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Inilah ajarannya para leluhur-leluhur kita yang dulu, orang-orang soleh terdahulu, wong alim, kiai, para habaib, keturunan Nabi Muhammad, orang dulu ngajari wis ngene. Diajarkan sholawat, kan ngoten.
diajari tahlil, diajari maulid, diajari belajar buka di musola-musola, di masjid-masjid, di rumah-rumah majelis ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Supaya nopo sampean ben tenang. Supaya sampean punya hati tenang. Pak, kita sudah tahun baru kan nggih? Tahun baru ini. Tahun baru Muharram. Duduk tahun baru Januari, tapi tahun baru bukan Masehi tapi Hijriyah. Lek Hijriyah ini Muharram, bahasa Arab nggih, lek Jawane Suro. Jare Suro iki ngedeni ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini tahun baru. Sudah berputar kehidupan kita. Nggih napa nggih? Berputar, mulai sing bangkrut iso dadi kaya, mulai sing wong sugih dadi bangkrut maneh. Ya ndak, yang sakit sembuh, yang sembuh sakit lagi, kan ngoten kehidupan. Tahun berputar, kok saiki ketemu Muharram, tahun ngarep sampai ketemu Muharram maneh. Nggih napa nggih? Insyaallah panjang umur. Nggih ae sampean iki. Kan nggih panjang umur, sehat afiat insyaallah. Terus berputar, kehidupan ini berputar, Pak. Sehingga sampean pasti ada badai yang menimpa kehidupan sampean. Pasti, yakin. Gak mungkin aku gak mungkin. Pasti kok, normal. Walanabluwannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala sudah dipastikan kalau sampean yang ngerti bahasa nahwu nggih. Bahasa nahwu sudah ngerti ya wis mangapae. Walanabluwannakum itu adalah mauti alil qasam. Nakum itu ada nun tasydid, ada nun taukid tsaqilah. Dua kali Allah pertekankan dalam satu kalimat. Artinya pasti, yakin akan aku uji kalian. Pasti dikei cobaan. Pasti ning urip iki. Ojo sampai ning sehat saiki. Aku iki isuk mangan roti sama telur separuh mateng keju. Anu ya. 4 sehat, 5 sehat. Loro sampean. Ada saatnya. Isuk madu, terus bengi mangan daging-dagingan, darah tinggi sampai susu. Itulah kehidupan tetap. Sampean lahir, nangis, tambah gede, tambah sehat, tambah umur 40 mulai kayak bayi maneh. Umur 50 mualem wis iki kan ya. Umur 60 guanyang kadang-kadang. Umur 70 ngrumat. Lek umur 80 90 diteni anak iki kapan. Itu kehidupan. Berputar selalu. Tapi jok khawatir sampean, meskipun Allah uji dengan kehidupannya sampean, mulai keluarga diuji, mungkin keluarga anak yang sampai cicilan, ngokong, tewangkal, ngegel ati, biasa. Ada lagi di kerjaannya, kita bingung, ada kerjaan kok bangkrut, padahal kerja itu ini wis halal, tetap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau wis ketemu konco-konco, ono ae sing megelno. Ada. Sampai wis aman kan nggih, duwe tangga-tangga yang soleh, soleha, ono siji sing megelno ati kadang. Ya Allah, ono ae diuji oleh Allah taala kan nggih. Nggih napa nggih? Sering sampai diuji. Modelnya kok sampai rutinan iki diuji. Pengalaman misalnya nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu normal. Akan tapi bagaimana kita diajarkan sama orang-orang terdahulu, kita diajari duduk majelis bareng, sholawat bareng, kita ngaji bareng agar supaya kehidupan apapun, badai apapun yang menimpa sampean, supaya hati ini sampean tenang. Hati ini tenang. Sampai duduk di sini sesaat saja, sejam, pirang jam ini kira-kira 2 jam kan nggih, 2 jam sampai tenang, enak gitu. Meskipun eling-eling titik tapi lebih tenang titik ya. Agak tenang nih kan ya. Terus mulai eling kabeh. Setidaknya kita tenang dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikir iku nenangno ati, Pak. Sholawat niki termasuk bagian daripada zikir. Sampai ngaji termasuk bagian zikir. Tenang.
Sampai lek wis atine tenang, duwe dhuwit, gak duwe dhuwit, tenang sampean. Lek gak duwe dhuwit, tenang. Ya bayangan itu. Ya insyaallah tenang. Karena apa? Kita berkaca sama orang-orang terdahulu. Sampai tahu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita ceritakan mungkin di majelis ini atau majelis-majelis yang lain. Bagaimana diceritakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda sallallahu alaihi Muhammad. Abu Hurairah ini sebagai rais ahli suffah. Nabi Muhammad ini tinggal di samping Masjid Madinah. Jadi pintunya Nabi buka niki langsung mlebu Masjid Madinah. Saat itu nggih. Lah Nabi Muhammad itu punya 80 orang lebih. Saat itu ndak duwe wong tuwa, gak duwe dulur, ndak punya sapa-sapa, makan nyampe ikut Nabi. Lek Nabi makan melok mangan. Lek Nabi poso, ya terpaksa harus poso. Sahabatnya Nabi Muhammad gak kok kelasnya sampean, soge-soge alhamdulillah. Mangan gak kurang-kurang, ngenteng-ngenteng iya. Mangan gak kurang-kurang. Sahabatnya Nabi Muhammad, ya Allah, miris. Sampai pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti ini. Ini satu tujuan untuk litafrih gulubil masakin. Untuk nyenengno atine wong miskin Nabi Muhammad. Karena sahabatnya saya itu miskin kabeh. Kang duwe sawah hektaran kok sampean. Kalau pabrik triplek ini. Kalau pabrik tebu kerjanya seadanya. Sampai Nabi Muhammad untuk menyenangkan hatinya orang-orang miskin, subhanallah. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Nabi Muhammad. Wa amitni miskinan, ya Allah, matikan aku dalam keadaan wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan nanti kelak aku di yaumil qiyamah sampai di surga bersama orang-orang yang miskin. Akhirnya para sahabat, alhamdulillah Nabi Muhammad cinta bi orang miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta ambek wong miskin. Makanya sampai dadi wong miskin, alhamdulillah miskin. Kok guyu. Kok ndak trimo guyune. Dadi seumpama gak mangan isuk, gak ono sego, alhamdulillah dicinta ambek Nabi. Latihan sampean. Seumpama gak mangan rong dino poso niru Nabi, alhamdulillah. Dicinta ambek Nabi, kumpul ambek Nabi. Tiketnya kumpul ambek sallallahu alaihi Muhammad. Terus Sayyidina Abu Hurairah hidup dalam keadaan miskin. Ini sahabat-sahabatnya. Akhirnya suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ngenteni mangan sarapan, Bu. Pak. Ngenteni pintu yang menjurus kepada rumahnya Nabi Muhammad. Didelok. Kok ndak metu iki panganan teko pintune Nabi Muhammad. Aduh, alamat apes, isu gak sarapan, gatot, gagal total. Mikir awan insyaallah metu mangan. Insyaallah sabar. Wong bulu-bulu disabar. Akhirnya wis dinteni awan mari duhuran. Alah apes maneh. Gak metu. Gatot maneh, gagal total. Insyaallah asya ini mangan bengi metu insyaallah. Dinteni gak metu, Pak. Ya Allah, poso terpaksa tanpa niat iki wis. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya mikir lagi. Wah, kasihan Nabi. Mungkin Nabi tidak ada makanan di rumahnya. Tidak mungkin Nabi nyimpen makanan untuk ahlu sufa. Tidak mungkin. Mungkin besok pagi ada makanan. Dinteni mana isuke. Gak teko maneh. Waduh, iki warning. Hati-hati. Mulai keadaan danger iki. Awan ndak metu, bengi ndak metu. Wah, ndak beres wis. Lek Nabi kuat, awak iki gak kuat. Akhirnya mikir, besok pagi ketika harinya lek ndak metu terpaksa kita harus ikhtiar. Tinteni isuk, gak metu temenan Nabi, Pak. Betul, Nabi tidak keluar, tidak punya makanan sama sekali di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Terpaksa Sayyidina Abu Hurairah. Tapi hebatnya nih, sahabat Nabi Muhammad sak butuh nih, rong dino gak mangan lagi, Pak. Rong dino gak mangan, ndak duwe kerjaan, gak tau ngene. Ndak pernah minta-minta. Ndak pernah sambat ambek tanggane. Ngomong sama kanca-kancane Ashabus Suffah ndak, wis meneng ae wis. Luwe, wis padha lene iki.
Lakon sambat salah, disambati balik akhirnya. Tidak pernah minta-minta sama sekali. Subhanallah. Akhirnya mikir ikhtiar. Kalau anak ngomong sama konco-konco iki padha ae. Wis metu dhewe wis gak usah ngomong-ngomong. Dia keluar di samping Masjid Madinah, ono tempat di pojokan, wah tepak iki. Tak lungguh kono menawa seumpama ada sahabat yang lewat ditanya, "Sehat?" Gak sehat duwe. Tak kakek ngomong wis. Duduk di samping Masjid Madinah, duduk. Nek ngetokno wajah dimelasno wis. Sempetin ndak jaluk. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mikir, wah ini kayaknya sahabat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah. Macam salam. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Assalamualaikum Abu Hurairah. Waalaikumsalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Permisi ya, saya ke susu jadi. Kok ngapas. Susu tadi. Ate ngomong. Subhanallah. Ngenteni maneh tak jaluk. Lewat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Wah, mikir. Tepai. Lewat. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam Sayyidina Umar bin Khattab. Permisi ke susu. Ada urusan. Aduh, maneh. Subhanallah. Nabi Muhammad dari kejauhan lihat tingkah lakunya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Didelok luwe iki wong iki rupane. Ketok modelnya kayak wong Karangsari. Keluwen. Didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Waalaikumsalam ya Rasul. Ya Abu, sehat luwen. Wis kita kan sehat ndak jawab, jawabannya luwe. Lek bahasa usingi long. Lho iki bahasa using bahasa Jawa. Jawa. Apa ana Madura bisa? Waduh, 3 in 1 kok terobika. Sak kampung ana telu. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya ditanya oleh Nabi, "Dah makan berapa hari?" Yaumain Nabi, 2 hari. Saya 3 hari. Pati sambat 2 dino, aku 3 dino iki. Dibuka sarungnya ada 3 batu. Oh iya Nabi, ate sambat luwe maneh gak tega wis. Waduh, nggih pun padha-padha. Lek wong ing kelas sampean ya monggo Nabi duduk di sini monggo bareng-bareng. Subhanallah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berusaha. Ayo ikut saya di rumah. Mungkin ada sesuatu bisa dimakan. Sing Sayyidina Abu Hurairah, aduh tak doakno kabul doane sampean Nabi, ono panganan ning omahe sampean. Masuk ke rumah Nabi Muhammad tanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, ada makanan di rumah?" Ono panganan ning omah. Ada Nabi, barusan dikasih sama sahabat 1 gelas susu. Mikir Abu Hurairah, alhamdulillah sak gelas susu. Iki Sayyidina Abu Hurairah malah sampean yo kurang wis aja ngomong sak gelas susu. Iya kecepit ning kene sak gelas susu ya. Sampai di semangan jemblem, ote-ote, gedang goreng, apa nogosari, donat, lek gak sego gak iso. Nggih napa nggih? Gak mampu wis. Wis ono kolok kabeh, pokoke sego. Sallallahu alaihi Muhammad. Lek Abu Hurairah ana susu sak gelas. Alhamdulillah. Parah iki, alhamdulillah. Akhirnya ketika dikeluarkan itu susu oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pikir aja diombe. Dipanggil. "Ha, sini ya Abu Hurairah." "Iya Nabi. Iya Nabi." Panggil teman-temannya. "Hah? Koncoku belum. Serius Nabi?" "Iya, panggil." Mikir Pak, sak gelas ke 80. Hingga tetes terakhir ini. Dipanggil. Ambil lemes ngono wis Pak, gak kuat. Ati gak diceluk dikongkon Nabi. Kan nggih, gak nurut Nabi dosa, diperintah Nabi dipanggil. Dipanggil Nabi Muhammad minum susu. Ayo. Seneng asal 80 orang lebih. Alhamdulillah. Pikir orang 80 orang susu ini sak dream-dream, Pak. Teko. Alhamdulillah. Datang dari Nabi, ayo antri semuanya, antri. Wis rebutan kabeh wis. Kayak orang jauh sembako itu. Kayak BLT biasa.
Nggih, lak ning masjid gak tau rebutan, BLT rebutan kabeh ngene ya. Subhanallah, kaget. Dikeluarkan sama Nabi satu gelas susu. Melongo, aduh. Sopo sing dhisik menang iki. Subhanallah. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku sing ketemu disian, ya aku disian. Pasti aku tetap menang. Datang pertama Sayyidina Abu Hurairah. Siap Nabi. Kan ketuanya? Iya. Anak buahnya dulu. Ke apes mana? Apes tok pokoknya wis. Akhirnya ya diperintah Nabi, nurut sama Nabi Muhammad SAW. Antrian pertama, gelak. Dilegakno, wes gak ngombe rong dino itu. Gak mangan rong dino. Gelak. Alhamdulillah, kenyang. Yang kedua, itulah seperempat. Kemarin klik, aduh separuh. Klik sampai subhanallah, sampai 80 orang habis semuanya minum. Tadi titik terakhir seperempat. Tinggal Sayyidina Abu Hurairah sama Nabi Muhammad. Abu Hurairah mikir, lek aku ngombe Nabi nak komanan ini. Aduh, gimana? Akhirnya sudah Nabi. Laka ya Rasulullah, buat sampean saja dah. Buat sampean. Gak enak, tapi tetap ngempet. Wih, so Nabi. Sampean Nabi. Bayangkan ya, hebatnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Rong dino loh Pak, gak mangan Pak. Duduk, isuk Pak gak mangan. Rong dino gak mangan. Di hadapan ada susu. Pikir, ndak Nabi. Perhatian sama Nabi Muhammad SAW. Cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang Sayyidina Abu Hurairah disebut di mana-mana karena beliau cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ada sampai yang gede cintanya dengan Nabi, disebut-sebut sampai yaumil qiyamah sampai sama Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Sampai Nabi yang minum Nabi. Lah, ente minum Nabi. Diminum, sak cicip. Gak enak, anteno, marek gak komanan Nabi. Akhir dikasih Nabi. Minum, isyrab. Minum. Gelak. Gak enak nois. Di sini Nabi. Gelak. Ente, wis cukup wis. Dikasih lagi sama Nabi. Isyrab ya Abahir. Minum lagi kan. Wah, lumayan. Si ono ini. Si ono kosong ini. Gak nomane. Gelak. Sampai dikasih sama Nabi, dipegang gelasnya Nabi. Isyrab. Terus minum sampai kuta-kuta. Cukup Nabi, cukup. Tidak mampu sudah, di tenggorokan sudah ini. Masuk lagi, bukan masuk tambah muntah. Subhanallah. Setelah tinggal sedikit dihabiskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah itu sambil mengatakan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'isul qaum akhiru syurban. Pemimpin daripada satu kaum yang terakhir harus menikmati daripada minum. Sallallahu alaihi Muhammad. Lek sampean dadi pemimpin, ojo nikmati disian. Gini apa nggih? Ini bukti kepemimpinan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek sudah turun kenikmatan, rakyatnya dulu, baru pemimpin. Yang sekarang bagaimana? Enggak tahu, sampai ngomong loh ya. Subhanallah, ini pelajarannya sangat hebat ya. Enggak, anak buahnya dulu diwarki dhisik, dikayaknya dulu, senengno dulu, diantu, baru pemimpinnya makan terakhir. Ini orang yang berharap kaumnya nikmat sentosa akan menjadi orang yang senang, harus siap dia pemimpin sengsara untuk mengembirakan rakyatnya. Dan tidak bakal sengsara sampai yaumil qiyamah insyaallah. Karena apa? Niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Inilah kehidupan mereka, orang-orang yang soleh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang ahlul udul, mereka orang pasti insya Allah masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya miskin-miskin, tapi kemiskinan mereka menjadi bahagia di dunia sampai akhirat. Mereka yang tidak makan itu tidak sumpek Pak. Lah kita kan tidak duwe panganan ono sumpek. Kenapa? Kita punya uang, mobil ada, rumah ada, panas tidak kepanasan, hujan tidak hujanan, sumpek kadang. Gini apa enggak? Sumpek.
Padahal semuanya nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sisi dunia, semuanya. Tapi sahabat miskin kok tidak sumpah ya? Bahkan dikatakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, "Kuntu dakhaltu baitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah masuk rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atanawalu saqfahu biyadi. Aku pernah masuk rumahnya Nabi Muhammad, atapnya, asbesnya itu tak ranjuk petanggung kena saking pendeknya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miskin tapi subhanallah senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidupnya senang. Pernah sesekali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda datang ke rumah Nabi Muhammad silaturahmi. Bukan ada masalah, tapi datang untuk mengambil berkah, datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mau masuk rumah Nabi Muhammad didok-dok. Assalamualaikum. Dibuka. Ternyata Nabi Muhammad masih di atas kasurnya. Yang kasurnya bukan spring bed kok kelas kula mbek sampean, atau kasur kapuk atau minimal spon, bukan. Tapi pelepah kurma. Lek bahasa sekarang mungkin kloso kan nggih. Lek kloso sing lembut, Pak. Jadi tidurnya Nabi Muhammad bangun bekas pelepah kurma ning kulite nemplek-nemplek iki wis ana. Ya Allah. Ketika masuk rumahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Umar melihat Nabi Muhammad, ya Allah, hadza khairu khalqillah, ini manusia yang terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan demikian, miskin, turu ning dhuwure kloso, tangi dalam keadaan membekas daripada tidurnya. Ya Allah, ya Rasulullah, nangis. Nangis Sayyidina Umar. Nabi Muhammad tangi turun delok Sayyidina Umar nangis, bingung. Apa nangis Sayyidina Umar ini? Ma yubkika ya Umar. Apa nangis Sayyidina Umar? Kenapa kok nangis? Ya Rasulullah, fa innahum aduwwun min aduwillah. Sampai tahu orang yang di Persia sana saat itu ya. Saat itu. Orang yang di Persia sana istananya megah, tidurnya mewah, makannya nikmat. Mereka musuhnya Allah, dan iman kepada Nabi Muhammad, dan menyebutkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tidak pernah mengucapkan dalam lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi mereka kenikmatan kok hebat, sampean manusia yang paling mulia, sehingga inilah aku nangis ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa inni athartul akhirata 'ala dunya. Iya, biarkan itu kenikmatan karena dapatkan mereka di dunia. Nanti di akhirat dibuk-buk oleh malaikat. Di smackdown sampai malaikat, diajar oleh malaikat. Biarkan aku hidup di dunia seperti ini, aku nyaman kok. Kenapa? Aku bukan hidup untuk mengumpulkan dunia. Aku hidup bukan untuk menikmati perutku saja, akan tapi athartul akhirata 'ala dunya. Aku hidup untuk urusan akhirat. Misinya Nabi Muhammad bukan membawa sampean kaya loh, Pak. Misalnya Nabi Muhammad bukan membuat sampean kaya atau rumahnya besar atau sampean tanahnya lebar. Bukan. Misinya Nabi Muhammad di hati sampean adalah la ilaha illallah Muhammadun. Misinya Nabi Muhammad di hatinya sampean ada bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misinya Nabi Muhammad sampean ngerti salat. Misinya Nabi Muhammad sampean ngerti haji. Misinya Nabi Muhammad sampean ngerti sedekah, ngerti zakat, ngerti perhatian sama ukhuwah muslimin muslimat, semuanya. Itu misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tenang, urip larat, ya wis. Sehingga pernah diucapkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam satu syairnya, wa qad darajal aslaf min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Anda tahu mereka orang-orang leluhur dulu yang soleh, orang soleh dahulu, orang aslafuna solihun, mereka kenapa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kiai-kiai yang sekarang, habaib yang sekarang. Kalau kita tengok sejarahnya mereka hebat. Abdul bin Abtob, anaknya kiai, anaknya ustad, bapaknya ustad bin ustad bin ustad bin guru bin soleh. Hebat. Kenapa mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mempunyai sifat faqiruhumul hur. Kalau mereka dijadikan orang yang fakir miskin merasa merdeka. Kenapa merdeka? Yang aku fakir atau bantu yatim piatu bagaimana? Bantu awak gak mampu saya.
Kalau mereka dijadikan fakir miskin, bagaimana saya bisa bantu orang-orang fukara? Saya sendiri miskin. Bagaimana saya? Mereka kalau jadikan miskin, tidak sambat tapi merasa merdeka, tidak punya tanggung jawab, tidak punya kewajiban untuk perhatian sama muslimin muslimat. Wadul mali munfikun. Kalau sudah mereka dijadikan orang kaya raya, mereka munfik. Nafkah, sedekah. Seperti sampai tahu air sumber. Sampai tahu air sumber. Sumber itu lah jebol, Pak, jebol. Itu mereka cari lubang sendiri-sendiri. Gila apa nggih? Boleh lubang, boleh dewi. Itu kok sumur. Lek sumur kan ngambil airnya harus diangsu. Apa angsu paham sampai? Ditimbo. Ngerti? Ditimbo. Jadi orang ini Pak, mereka aslafun shalihin bukan seperti sumur, tapi seperti apa? Sumber. Mereka lihat, cari orang fuqara wal masakin, delok, oh iki fuqara masakin, datang ke rumahnya. Dikasih, oh ini yatim piatu, dikasih. Ojo yatim piatu perhatian lek Muharram tok. Lek Muharram dikeplaki maneh. Lek wis Muharram yatim piatu sampai ning dalan-dalan iki Pak, masyaallah, kalengan itu tuh aduh sampai mek ketabrak kadang-kadang. Kita pas ke susu iku aduh balik-balik wis ya Allah, wong iki rek meh terus serempet-serempet. Kalau sudah Muharram dedekkan orang untuk memakmurkan yatim piatu. Entek Muharram entek yatim piatu nih wis. Dirasani maneh, oh nakal pancen yatim. Kadang-kadang ngono. Ketahuilah Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Sehingga siapa yatim mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Inilah mereka. Kalau sudah dijadikan kaya, mereka sedekah. Duduk kemudian dijaluk. Lek sumur kan kepen diangsu dhisik, didok-dok dhisik. Assalamualaikum. Sedekah, assalamualaikum, sumbangan masjid. Iki sumur jenenge. Diangsu dhisik, ditimbo dhisik. Mungkin kita mendapatkan berkah mereka semuanya. Mereka berbuat seperti itu raja'an thawabillahi fi salihil a'mali was-subli, karena mereka berharap semua satu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kepingin didukung mereka sedekah. Mereka sedekah bukan kepingin dicoblos, bukan macam-macam. Memang betul mereka sedekah karena untuk berharap pahala dari Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sehingga inilah kepingin sampai tenang urip ning dunya sing akeh sampai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zikir itu membuat sampean tenang. Sumpah apapun lek sampean zikir insyaallah tenang. Lebih tenang lagi bahkan para thariqah alawiyah daripada yang dibimbing oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau mencetuskan satu thariqah yang sampai dianut sampai sekarang, yaitu thariqah Bani Alawi, yaitu habaib di Indonesia sekarang. Sampai kepingin tenang uripnya, ikuti jalannya mereka. Ada 5. Ikuti jalannya mereka. Wonten berapa? 5. Yang pertama apa? Al-ilm, yaitu ilmu. Tidak ada Pak, habaib itu ngejak apa sih? Ngejak belajar ilmu. Buka majelis di musola sana, di masjid sana, di rumah sana, mingguan, bulanan, 2 minggu sekali, tahunan kadang, untuk ngajari ilmu. Yang pertama, lek sampean ibadah ndak duwe ilmu ke apa ibadah sampean? Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudah, amalnya dia, ibadahnya dia ditolak oleh Allah, la tuqbalu, enggak diterima. Bahaya. Makanya ilmu yang pertama sampean. Oh, ndak duwe ilmu niki penyakit. Pasti penyakit kan? Banyak penyakitnya sampai tak duwe ilmu. Makanya sampai sregep istiqomah belajar ilmunya Nabi Muhammad. Sayangnya sampai hadir majelis ilmu gak bawa senjata, gak bawa pulpen, gak bawa buku. Istiqomah gak bawa pulpen, gak bawa buku. Dadi ning kene ngrungokno tok, mulih karo aku wis pokoke intine ya wis iku mau wis berbuat baik wis pokoke sing ngono tok. Sayangnya seperti itu.
Tapi sekarang media banyak nih, konten HP direkam, bisa di video, bisa semuanya banyak. Manfaatkan itu semuanya untuk mencari ilmunya Nabi Muhammad. Hati-hati. Penyakit pertama gak duwe ilmu, Pak. Yang kedua, bagaimana tariqah yang dibawa oleh Al-Imam Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, luhur daripada para habaib yang ada di Indonesia, selain daripada ilmu wal amal, mengamalkan lek duwe ilmu tok gak diamal ya percuma. Kasajar bila samar, pohone gede mangga, pohon mangga gak ono, gak tau buah sama sekali. Apa manfaatnya mangga? Gila bang, justru kita berharap ada pohon mangga itu bisa memetik buah. Ono pohon jambu bisa memetik pohon jambu. Diamalkan. Kayak sampai lek duwe HP, ke opo kan duwe HP tok gak digawe. Ngene apa nggih? Saiki anyaran, ke opo duwe HP gak duwe paketan. Kan ngoten nah. Ngene apa nggih? Karena bola gak diamal mubadir al-mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wong sing mubadirno ilmu ini koncone setan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu dan mengamalkan ilmu. Tidak cukup sampai situ saja. Yang ketiga al-khauf. Dia ketika sudah punya ilmu dan mengamalkan ilmu, khawatir, takut, wedi, takut amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari diperbaiki ibadahnya. Oh, ini bacaannya kurang tepat. Kok surati kul huwa gak mari-mari. Akhirnya apa? Ganti Al-Baqarah seumpama. Loh, mereka ada perbaikan karena apa? Khawatir amalnya tidak diterima. Lah kita kan enggak. Wis sedekah 10.000 ning masjid kepingin disebut Fatihah 10. Kayak sadap wong Fatihah kayak 1000-an modele. Insyaallah syafaat Nabi Muhammad diterima. Izin Pak wis ning kuburan. Ya Allah deh, hari 10.000. Tidak ada khawatirnya sekali kita ini kadang-kadang. Kan gitu. Kita lek amal sing takut khawatir ya Allah enggak diterima. Sehingga kepingin apik tambah bagus dan tambah baik. Yang ketiga, yang keempat al-ikhlas. Mereka tidak ada tendensi macam-macam. Hanya tujuannya untuk Allah dan Nabi Muhammad. Kita adakan majelis seperti ini tujuannya untuk dekat kepada Nabi Muhammad. Mungkin masyarakat Karangsari dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing ikhlas sampean. Yang ikhlas. Soro memang ikhlas nih, Pak. Tapi perlu belajar. Aku teh sedekah nih, durung ikhlas, gak sedekah, yo gak sedekah sampean. Sedekah sambil belajar ikhlas. Salat sambil belajar ikhlas, karena penyakit ikhlas dan ikhlas itu ada di dalam ibadah. Lek ibadah gak ono, endi ono ikhlase sampean. Gini apa nggih? Ilmu, amal, takut kepada Allah, amalnya diterima, kemudian ikhlas. Yang terakhir al-wara'. Hati-hati lek ngamalno ilmu. Mereka tuh hati-hati. Kalau fikih niku Pak macam-macam. Terakhir fikih niku macam-macam. Sampai takon hukum ini fikih niku mulai halal, haram, mubah ono kabeh, Pak. Kalau kita mau berbicara masalah anjing, maaf niki. Anjing itu bukan bicara kasar niki. Al-kalb anjing itu Imam Syafi'i mengatakan haram. Gini apa nggih? Kita mayoritas Indonesia mengatakan haram. Ada madhab yang lain, tidak perlu kita sebutkan, takut sampean semakin cari-cari nanti. Madhab yang lain katakan makruh. Kenapa? Tidak ada nas dalam Al-Quran. Kalau khinzir, babi ada di Al-Quran. Gini apa nggih? Sehingga semua madhab mengatakan haram. Tidak sampai golek hukum fikih. Oke, Pak. Transaksi ini ya ben halal. Biasanya ngono iki. Gak apa-apa, jarine iku jangan. Jarine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, "Laisa dinullahi bil hiyali." Jangan dipakai agamanya Allah dengan siasat-siasat. Lek sampai beragama, sampai memakai ilmu jo kayak siasat-siasat, taktik. Lek ini haram. Oh, ya wis cara ngene ben halal. Lha iki bahaya. Oh, imam ini ngatakan haram. Oh, kari keras. Iki ae wis. Imam iki apa makruh minimal wis enak wis. Bahaya, mereka ndak warok.
Kalau sudah mengamalkan ilmu, hati-hati. Hati-hati. Kayak di sini nih, acara majelis ini. Sepenting kan ono majelis. Bukan mereka itu sepenting ono majelis, enggak. Caranya mengatur majelis agar supaya hati-hati. Oleh majelis hati-hati ya apa ya? Ono bukhuri, ono duponi. Dikei minyak sing gak adus ben gak mambu nemen kan ya. Loh, ini tujuannya seperti itu. Mereka orang-orang soleh mengadakan bukhur keliling waktu mahal giam niku, kan keliling. Entuk sampean no. Keliling nggih, dupa niku hal giam. Al bukhur alamatus sa'adah dikatakan para sulaha. Wong sing sering bakar bukhur apa dupa niku mau di rumahnya ataupun di majelis tandane wong seneng dunia akhirat niki. Tapi lek bujang jomblo jangan macam-macam ndak oleh. Iya memang kalau jomblo jangan suka pakai dupa. Kalau jomblo jangan pakai dupa. Sing punya keluarga sering pakai, enggak apa-apa. Kasih rumahnya bukhur agar supaya hidup sampai senang insyaallah dunia akhirat. Supaya apa? Hati-hati. Ono minyak kayak bukhur. Cuman saya ngelihat tadi bukhur kalau bisa nggih, bukhur itu atau minyak perempuan enggak pakai. Nggih, perempuan enggak pakai, enggak usah, nggih Bu. Enggak usah, watuk Bu sampean Bu. Enggak perlu, laki saja. Minyak, bukhur cukup di area muslimin. Muslimat enggak usah wis. Karena apa? Jarang, enggak perlu sudah. Enggak perlu kita sebutin banyak, sementing enggak perlu ya. Itu semuanya gitu. Bukan sekedar ada acara, perempuan ada tempatnya sendiri, laki ada tempatnya sendiri. Ini acara hati-hati. Namanya warok. Bukan sekedar sementing ono acara. Enggak. Ini satu bentuk hati-hati, sehingga insya Allah yang amal dilakukan dengan hati-hati akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kesempatan ini bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mendatangkan bagaimana maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi majlis khairul wasilah menjadikan satu-satunya wasilah dan beberapa wasilah yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mugi-mugi yang hadir ataupun masyarakat sekitar yang hadir ataupun tidak yang hadir sampai kepada nadrahnya Nabi Muhammad SAW, dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kita dikenal Nabi Muhammad nanti di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah yaumil qiyamah mendapatkan kalimat yang berasal dari lisan mulia Nabi Muhammad, ana laha, yang berhak memberikan syafaatnya kepada umatnya. Insyaallah kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita mendapatkan surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus untuk malam hari ini insyaallah salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini merubah hidup kita yang belum baik dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah baik dijadikan lebih baik insyaallah. Masyarakat semuanya dijadikan insyaallah gampang hidupnya dunia sampai akhirat. Semua dikasih gampang oleh Allah urusan dunianya, dan dosa-dosa yang kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta para habaib, para kiai, para ulama diberi panjang umur, sehat afiat, zahiran wa batinah, selalu membimbing kita terus untuk berjalan di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Semoga generasi kita, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh, solehah, terhindar daripada narkoba, terhindar daripada minum-minuman keras, terhindar daripada perzinaan, terhindar daripada pergaulan bebas. Ya Allah, anak-anak kita aset semuanya ya Allah. Ketika mereka kehilangan dunia, kita kehilangan dunia, mungkin kita bisa cari lagi. Kita kehilangan tanah, bisa cari lagi. Tapi kita kalau kehilangan anak ya Allah, cari di mana ya Allah. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, solehah ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah kecuali melihat anak-anak kami ahli puasa, ahli sholat, ahli sedekah, ahli baca Al-Quran, ahli zikir ya Rabbal Alamin. Orang tua kita ya Allah yang masih hidup, beri mereka panjang umur, sehat afiat, zahiran wa batina. Orang tua kami ya Allah, kakek-kakek kami ya Allah yang sudah meninggal di alam kubur ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan-kuburan mereka ya Allah raudhatan min riyadil jannah, kebun-kebunan surga ya Allah, nikmat surga kau jadikan di kuburan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin ya dzal quwwatil matin. Kalau memang kau jadikan kami ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha
ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata, salah omongan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.